Mari kita ikuti kultum yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Hasanuddin Kabiri pada beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat iman dan Islam. Salawat salam semoga Allah limpahkan terhadap kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahmatullah, lama rasanya ya, karena lama ya, nggak terasa dari 2007 sampai hampir 2027, dari belum dibangun masjid besar sampai sudah sebesar ini, sudah pakai AC dan gak ada nyamuk. Kalau Pak Budi itu mengajakin terus, jadi Pak Ustadz lagi ketik apa lagi apa, rupanya lagi pakai raket nyamuk, dikira lagi ketik. Suasananya dulu. Baik, yang saya baca di sholat isya tadi, saya ingat merupakan ayat yang saya baca pertama kali saya imam di Masjid Al-Muhajirin. Ketika dulu ada Pak Yusuf, awal mula datang diajak sama Ustaz Yasin, itu ada kayak Pak Haji Nurma, situlah mulai belajar ya, dari semuanya. Dan alhamdulillah di Al-Muhajirin ini kalau dihitung merupakan tempat yang paling banyak dapatnya dari segi ilmu dengan pengalaman. Kalau di pesantren lepok hanya belajar kuliah wawasan, tapi kalau di masyarakat Masjid Al-Muhajirin terutama di sini banyak pengalaman, terutama motivasi dari para jamaah. Maka kehadiran saya kali ini sebagai imam untuk memberi kultum mungkin lebih kepada sebatas ucapan terima kasih kepada segenap jamaah yang saya anggap sebagai bapak dan ibu saya sendiri. Ada yang sudah banyak meninggal dunia, termasuk ibu mertua saya. Alhamdulillah juga masih banyak yang sehat-sehat, tapi kayaknya banyak yang sudah nggak ada ya. Intinya pelajarannya banyak sekali. Pertama, pelajaran dari kedua DKM kita dulu, Pak Haji Sukma, tidak terhitung bilang jangan lama-lama di Al-Muhajirin kalau bertugas di sini, tapi tidak pernah dulu berhenti, hanya memberikan pesan jangan lama-lama. Saya cerna maksudnya itu supaya ada pengalaman baru yang lebih. Tapi saya kira cukup lama karena memang jodohnya di sini. Maka sampai berhitung 2017, ya, 10 tahun, saya kira itu cukup lama. Tapi tidak lupa saya dengan pesan itu, jangan lama-lama di Al-Muhajirin supaya meningkat, cari tempat lain, berjuang di tempat lain. Dan alhamdulillah memang tidak selamanya di sini, dan itu memang sudah menjadi garis perjalanan ketetapan
merintis rumah tahfidz atau pondok tahfidz kurang dari 1 tahun pindah ke Kisau, geser lagi setahun ke Rumpit, baru kemudian dapat tempat yang permanen di Citeras, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Jadi seperti itu perjalanan. Itu pesan dari para semua. Memang benar harus. Yang kedua, saya ingat almarhum Pak Haji Dedi itu seringkali memberikan gambaran ihsan pagi-pagi jasa pada subuh. Kira-kira keahliannya apa nanti? Coba lihat Ustaz Arifin Ilham itu dengan zikirnya Subhanallah walhamdulillah bisa berdakwah secara luas, tapi fokus ke zikirnya. Hakim dengan manajemen qalbunya bisa berdakwah secara meluas. Begitu juga dengan penceramah-penceramah lainnya harus ada yang dibidangi. Di situ juga saya berpikir, oh iya benar juga. Pesannya harus ada tulisan, tidak bisa hanya sekedar ngomong atau bicara, harus ada tulisan. Maka ketika saya ngajar di ibu-ibu dulu, Raudatul Muslimat, masih wajah Erni almarhumah, Allahumma firna warahmah. Saya catat, saya tulis, dan saya ingat pesannya suatu saat akan bermanfaat. Pada saat dibutuhkan, maka saya rangkum tulisan-tulisan itu sehingga menjadilah sebuah buku yang anak-anak sering tampilkan di sini, diantaranya yakni Tartila Bersajat yang disebut dengan metode Tartila Bersajat. Ternyata memang penting yang namanya buku. Dari bukulah orang mengetahui apa yang mau kita sampaikan. Kalau sebatas bicara maka lama. Wasilah itu, alhamdulillah, tahadduts bin ni'mah dari buku itu diminta ke Maluku Utara untuk pelatihan guru-guru se-Maluku Utara. Maka sekitar 1000 eksemplar tahun 2018 pun pelatihan di Maluku Utara, Ternate dan sekitarnya. Balik lagi, maka dengan metode itu bisa ke tempat-tempat yang lainnya, termasuk di kampung saya sendiri di Lombok, Nusa Tenggara Barat yang sudah berkembang. Alhamdulillah pada kesempatan tahun-tahun terakhir ini dipercayakan untuk mengajarkan Tartila Bersajat ini di Johor, Malaysia. Insyaallah berangkat yang kedua kalinya nanti tanggal 14 bulan April, tanggal 14 di salah satu pesantren tahfidz yang besar di Johor. Kalau besarnya sana jangan digambarkan seperti pondok. Pondok paling besar di Malaysia itu berkisar santri 1000 paling tidak. Kalau kita kan 30.000, 10.000, lebih dari itu lagi 60.000 seperti Temboro. Kalau di sana 200 sudah cukup besar, sudah sangat besar karena beda. Nah, itu pengalaman dari apa? Dari buku tadi. Maka saya berterima kasih kepada almarhum dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa serta menerima amalnya, jadikan kuburnya sebagai taman surga. Ada juga di belakang awal ini yang selalu motivasi untuk terus menyelesaikan kuliah, jangan tinggal di masjid terus enggak kuliah. Maka bagaimana caranya beliau upayakan dulu motor legenda biar sampai dapat ada buat bagi kuliah. Alhamdulillah motornya masih ada, dipegang sama Ustaz Hakim. Saya bilang jangan dijual biar saya bisa lihat terus. Itu sejarahnya. Jadi masih ingat tuh motor legenda. Begitu juga dengan yang lainnya, tentu tak sebut satu persatu nama, tapi semua saya anggap bahwa masjid ini merupakan guru besar. Dan para sesepuh tokoh masyarakat yang ada di sini merupakan motivasi bagi saya untuk terus belajar. Termasuk Pak Haji Abror
Bagaimana bentuk motivasinya? Sering bertanya tentang perbedaan-perbedaan dalam madhab atau dalam praktek ibadah kita yang membuat saya untuk belajar dan mencari. Yang tadinya tahu hanya satu, tetapi ternyata memang luas ilmu itu. Maka bisa kita pahami perbedaan-perbedaan yang ada. Tentu ibu-ibu juga tidak kalah bagaimana memberikan motivasi, support, dukungan, termasuk kepada sopan tertilah yang sudah membantu untuk mengembangkan tertilah bersajak di wilayah Serpong Utara dan terutama nanti di wilayah Tangerang Selatan ini. Dan ini semua adalah atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah rasanya kalau kita mengenang masa-masa di mana kebersamaan itu ada di dalam kita menyiarkan Islam dan membangun kemakmuran Masjid Al-Muhajirin ini pada masa itu. Ada banyak spanduk terpasang, mungkin kajian tahsinnya, ada lagi terpasang kajian-kajian lainnya bersama pengurus dan panitia pelaksana. Dan inilah sebenarnya yang insya Allah kita tularkan kepada generasi-generasi kita. Siapapun yang ada, bahkan termasuk kemampuan yang ada, bisa kita berdayakan untuk bisa sama-sama memajukan dan mengisi Masjid Al-Muhajirin ini. Sebagai daya tarik masjid itu adalah bukan tentang bagaimana masyarakat sekitar saja, tetapi juga bagaimana mengembangkan programnya sehingga yang jauh berdatang dengan program-program yang kita adakan. Maka suatu saat mungkin boleh kita mengadakan program yang bersifat besar dan kita bisa mengambil pembicara-pembicara yang sudah ternama sebagai daya tarik untuk apa? Untuk kita isi bersama masjid yang begitu megah ini. Dan boleh juga kapan-kapan kita adakan program tahsin akbar seperti yang pernah kita laksanakan. Kalau saja tahsin akbar di tahun yang lalu bisa terlaksana di Masjid Istiqlal dengan kapasitas atau dengan jumlah jamaah sekitar 250 orang, maka insya Allah dulu jamaahnya wilayah sekitar BSD, maka akan sangat memungkinkan untuk bisa terlaksana di Masjid Al-Muhajirin ini. Jamaah rahimakumullah, sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya wabil khusus kepada para sesepuh dan tokoh masyarakat. Kita doakan kita almarhum dan almarhumah dapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ada semoga diberikan sehat walafiat. Tiga yang perlu kita ingat, yang pertama adalah bersyukur selalu. Setelah bersyukur maka sabarlah dalam menghadapi ujian. Setelah kita bersabar maka jangan lupa kita ikhlas dalam beramal. Kalau kita sudah bersyukur, sabar dan ikhlas, apa yang kita perbuat akan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.